Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sandy Akbar Sumartono dari Manajemen 2E NIM 255. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembentukan modal, investasi, dan pembangunan ekonomi. Pembentukan modal adalah pengalihan sebagian sumber daya yang sekarang ada pada masyarakat untuk meningkatkan persediaan barang modal sehingga memungkinkan perluasan output yang dapat dikonsumsi di masa depan. Dulce menyebutkan bahwa pembentukan modal dapat terjadi ketika masyarakat tidak melakukan segala aktivitasnya saat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang mendesak saja, melainkan juga mengarahkan sebagiannya untuk pembuatan barang modal, peralatan, dan perlengkapan, mesin, dan fasilitas pengangkutan, serta pabrik. Penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dasar hukum penanaman modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Di era modern saat ini, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal yaitu yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. Yang kelima, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Yang keenam, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Yang ketujuh, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas penyelenggaraan penanaman modal. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, keterbukaan. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, perlakuan yang sama dan tidak membedakan negara asal. Yang kelima, kebersamaan. Yang keenam, efisiensi berkeadilan. Yang ketujuh, berkelanjutan. Yang kedelapan, berwawasan lingkungan. Yang kesembilan, kemandirian. Yang kesepuluh, keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Proses pembentukan modal. Meningkatkan volume tabungan yang nyata. Selanjutnya, mengerahkan tabungan melalui lembaga kredit dan keuangan. Selanjutnya, menginvestasikan tabungan. Selanjutnya, investasi. Investasi merupakan salah satu komponen dari pembentukan pendapatan nasional, sehingga pertumbuhan investasi akan berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan suatu negara. Investasi bukan semata-mata mencari keuntungan pribadi, bahkan ternyata investasi juga dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan. Mengapa demikian? Salah satu alasan investasi adalah salah satu komponen dari pendapatan nasional atau yang biasa disebut dengan produk domestik bruto.
Berdasarkan sumbernya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, investasi dari dalam negeri atau PMDN. Yang kedua, investasi dari luar negeri atau PMA. Investasi dari dalam negeri atau PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia oleh investor atau penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Investasi dari luar negeri atau PMA adalah menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. William menyatakan bahwa investasi pada umumnya digolongkan menjadi dua, yaitu real asset dan financial asset. Sedangkan Menkyu membagi jenis pengeluaran investasi terdiri dari tiga, yaitu investasi tetap bisnis, investasi residensial, dan investasi persediaan. Investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal tidak saja dapat meningkatkan faktor produksi atau pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam hal ini, jumlah pengangguran akan turun. Di negara berkembang atau terbelakang dengan tingkat penduduk yang besar, umumnya memiliki rasio investasi terhadap jumlah penduduk yang relatif kecil, sehingga negara tersebut kerap mengundang investasi asing untuk masuk ke dalam negaranya. Investasi asing ini tidaklah selalu memberikan keuntungan terhadap negara, terutama dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi. Suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik, berdasar pada pembukaan umum.